Jawa sama dengan hama. Kok lagi banyak komen-komen kayak begitu sih? Maksudnya apaan? Maksudnya apaan? Emang hama-hama apa ini? Pasti bocil nih, namanya Putra Pratama. Coba lu klik nih nama dia nih. Coba kita lihat. Jawa sama dengan hama, maksudnya? Gue orang Jawa loh. Guys, akhir-akhir ini perdebatan tentang suku dan identitas seringkali menjadi topik yang sensitif di media sosial. Salah satu isu yang sering muncul adalah sentimen negatif terhadap suku Jawa. Tidak jarang kita menemukan komentar-komentar bernada kebencian yang menyalahkan orang Jawa atas berbagai persoalan di Indonesia, mulai dari dominasi politik, ekonomi, hingga budaya. Tapi, benarkah ada alasan kuat untuk membenci Jawa? Atau justru ini hanya kesalahpahaman yang terus berkembang karena kurangnya pemahaman? Simaklah video ini hingga akhir ya, agar kamu lebih paham, dan jangan lupa subscribe. Mengapa ada sentimen anti-Jawa? Sebelum kita menilai apakah kebencian ini masuk akal atau tidak, kita harus memahami beberapa alasan, baik yang logis maupun yang bersifat spekulatif. Mengapa sebagian netizen non-Jawa merasa tidak menyukai orang Jawa? Mungkin karena dominasi politik yang terasa tidak adil. Salah satu alasan terbesar yang sering disorot adalah dominasi politik oleh orang Jawa. Sejak kemerdekaan, mayoritas presiden Indonesia berasal dari suku Jawa, seperti Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Jokowi. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa kekuasaan di Indonesia terlalu berpusat di tangan orang Jawa, seolah-olah suku lain tidak diberi kesempatan yang sama untuk memimpin. Namun, apakah ini berarti orang Jawa secara aktif menyingkirkan suku lain dari kekuasaan? Tidak juga ya. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi, seperti jumlah penduduk Jawa yang memang lebih besar dibandingkan suku lainnya, serta pusat pemerintahan yang berada di Pulau Jawa sejak zaman kolonial. Konsentrasi ekonomi di Pulau Jawa. Banyak orang di luar Jawa merasa bahwa pembangunan di Indonesia sangatlah Jawa sentris. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung menjadi pusat ekonomi. Sementara daerah-daerah di luar Jawa seringkali merasa terpinggirkan. Ini memang kenyataan yang terjadi. Tetapi penyebabnya bukan semata-mata karena keserakahan orang Jawa. Perlu kalian ketahui, sejak zaman kolonial Belanda sudah membangun pusat administrasi dan perdagangan di Jawa. Setelah kemerdekaan, pemerintah juga berpusat di Jawa, tepatnya di Jakarta. Sehingga perkembangan infrastruktur dan ekonomi lebih dulu berkembang di Jawa. Namun, dalam beberapa dekade ini, pemerintah mulai menggeser fokus membangun keluar Jawa, seperti pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan dan berbagai proyek infrastruktur di Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Budaya Jawa yang terlalu dominan. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, tetapi banyak yang merasa bahwa budaya Jawa terlalu dominan. Misalnya, bahasa Jawa sering digunakan dalam acara-acara resmi, dan adat istiadat Jawa banyak diadopsi dalam pemerintahan serta kehidupan sosial. Tetapi perlu diingat, budaya Jawa yang tampak dominan bukan berarti budaya lain terabaikan. Banyak budaya dari luar Jawa yang juga berkembang, seperti budaya Minangkabau, Bugis, Batak, dan Papua serta lainnya. Bahkan dalam musik dan seni modern, budaya dari berbagai daerah juga mendapat sorotan besar. Berbagai acara resmi yang digelar oleh pemerintah maupun non-pemerintah banyak juga menampilkan adat istiadat, kesenian, serta kekayaan Nusantara dari berbagai suku lainnya. Dalam hal ini, menurutku tidak ada alasan untuk membenci Jawa. Jika kita memahami alasan-alasan yang sudah kita bahas tadi, semuanya sebenarnya bukanlah kesalahan orang Jawa secara individu. Ada faktor sejarah, demografi, dan kebijakan yang mempengaruhi kondisi kita saat ini. Maka, membenci suku Jawa sebagai keseluruhan adalah sebuah sikap yang tidak berdasar dan tidak adil.
Hal tersebut justru mengacaukan keharmonisan negara kita, Indonesia. Jawa adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Tanpa Jawa, Indonesia tidak akan menjadi negara seperti sekarang. Banyak tokoh perjuangan kemerdekaan berasal dari Jawa, tetapi mereka berjuang bukan hanya untuk Jawa, melainkan untuk seluruh Indonesia. Selain itu, ekonomi Jawa yang maju juga memberikan dampak positif bagi daerah lain. Begitu banyak tenaga kerja dari luar Jawa yang datang untuk mencari penghidupan di kota-kota besar di Pulau Jawa. Jika orang Jawa benar-benar ingin menguasai sendiri, mungkin mereka tidak akan membuka diri terhadap migrasi dari suku lain. Orang Jawa bukanlah satu kesatuan yang homogen. Kita seringkali mendengar stereotip bahwa orang Jawa itu semuanya halus, lemah lembut, dan penurut. Tapi kenyataannya, Jawa sangat beragam. Ada orang Jawa yang hidup di pedesaan dengan nilai-nilai tradisional. Ada pula orang Jawa perkotaan yang berpikir modern dan kritis. Ada orang Jawa yang hidup dengan sederhana. Ada juga orang Jawa yang hidup dengan berlimpah harta. Ada yang suka budaya wayang. Ada yang lebih suka K-pop. Ada yang bangga dengan Jawanya. Ada yang melupakan Jawanya. Jadi, membenci orang Jawa dengan alasan tertentu sama saja seperti membenci semua orang dari suku lain hanya karena satu atau dua pengalaman buruk. Jawa dan suku-suku lain harus bersatu. Indonesia bukan hanya tentang Jawa. Negara ini terdiri dari ratusan suku, bahasa, dan budaya yang semuanya memiliki peran penting dalam membangun bangsa. Jika kita terus terjebak dalam sentimen kesukuan, maka kita sendiri yang akan terpecah belah. Sebaliknya, alih-alih membenci, lebih baik kita mencari solusi bersama. Jika pembangunan dianggap tidak merata, mari kita dorong pemerataan pembangunan. Jika politik dianggap terlalu dikuasai orang Jawa, mari kita dukung pemimpin dari suku lain untuk maju. Jika budaya Jawa terasa mendominasi, mari kita lebih aktif mempromosikan budaya daerah masing-masing agar lebih dikenal. Indonesia, kita tidak akan maju jika kita masih sibuk saling menyalahkan. Justru dengan bersatu dan saling menghormati, kita bisa membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Jadi, kenapa harus membenci Jawa? Tidak ada alasan yang benar-benar logis untuk itu. Justru, suku Jawa adalah bagian penting dari Indonesia. Sama seperti suku-suku lainnya, kita semua punya peran dalam membangun negeri ini tanpa harus menjatuhkan satu sama lain. Mari kita hentikan perdebatan tidak sehat tentang suku dan mulai membangun persatuan yang lebih kuat. Karena pada akhirnya kita semua adalah orang Indonesia. Jika kalian setuju bahwa persatuan lebih penting daripada kebencian, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Mari kita jadikan Indonesia lebih bersatu, lebih adil, dan lebih maju untuk semua.